Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan pernikahan viral yang terjadi di Lombok Tengah, di tempat kediaman mempelai perempuan di Dusun Sangkor, Desa Bakan, Kecamatan Jana Pria, Lombok Tengah. Nah, ini ada keterangan dari Nurdiana, sosok perempuan yang sekarang sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Kenapa dia begitu tega gitu membohongi mempelai prianya atas nama Rodi Handika atau namanya Hartono, antara Handika atau Hartono, karena waktu aku dengar di ijab kabulnya itu dari Nurdiana menyebutkan nama Rodi Hartono. Ntar kita dengerin bareng-bareng pada saat mereka ijab kabul, teman-teman. Tetapi ada yang menarik adalah pada peristiwa yang terjadi pada hari Senin 23 Juni 2025 ini, bahwa ada statement dari pengantin perempuan mengatakan bahwa saya itu sudah berbicara jujur. Maksudnya gimana? Apakah dia merasa bahwa dia itu difitnah oleh salah satu anggota keluarganya? Seperti kalian tahu bahwa ternyata kan bagaimana Rodi itu mengetahui bahwa Nurdiana dugaannya sudah memiliki pengalaman menikah 3 kali alias menjadi janda, itu karena dari salah satu anggota keluarganya. Kita nggak begitu paham nih apakah dibisiki atau diteriaki secara langsung, tapi poinnya adalah ada yang memberitahu di hari resepsinya saat itu. Nah, ini yang menarik, coba kita simak salah satu videonya. Nanti aku terjemahkan. Ada terjemahan dari salah satu netizen di sini, apa yang disampaikan oleh pengantin wanita pada saat telah terjadi kekeosan dan dia terus menangis. Ini posisinya dia setelah pingsan dan dia berada di sekitar keluarganya di dalam rumahnya, teman-teman. Yang tertuntut kan mantan dia. Nah, keluarga nanya nasi mana itu baik nasi tak tahu anu cara dengan dia. Cara dengan dia tolong itu lain orang dengan orang dia minta kalau saya ini cara dengan dia betul. Dia sambil ngebenerin bajunya, terus sembari menangis, terus juga menyampaikan reaksi-reaksinya. Nah, aku nggak begitu paham dengan bahasa lokalnya. Ada salah satu netizen yang menerjemahkan begini, katanya teman-teman ya. Aku cuma dengar ibunya ngomong begini, ngomong jujur, makanya kalau kamu salah, sekarang kamu mau dituntut, nggak ada yang belain kamu, keluarga kamu nggak ada yang bela. Terus pengantinnya bilang, udah saya bilang kok Bu, udah saya jujur, nggak ada yang bela saya, nggak ada keluarga saya berasa nggak punya keluarga. Jadi inti dari emak-emak Lombok, mereka menyayangkan si pengantin cewek karena dia nggak jujur. Sampai mereka yakinin bahwa nggak ada yang belain karena dia salah dan pasti bakalan dituntut. Sampai mereka bilang juga kalau keluarga lingkungan yang cewek nggak ada yang respect karena dia begitu. Terus yang pengantin cewek nangis, berasa udah ngomong jujur, sedih nggak ada yang bela, dan keluarganya juga nggak ada yang belain dia. CMIIW, correct me if I'm wrong. Jadi kalau ada terjemahan yang kurang atau yang keliru, coba tolong bantu terjemahkan teman-teman. Cuman dari sini juga kita melihat dia bilang katanya udah jujur. Jujurnya tuh maksudnya apa? Apakah jujur versi mana gitu? Apakah dia memang beneran single atau sudah pernah mengalami pernikahan? Sebenarnya ini teman-teman, ini bukan tentang status kamu janda atau single, bukan itu ya, tapi tentang masalah kejujuran. Karena Rodi Handika ini, aku dengar dari beberapa teman-temannya yang bekerja di Jepang, yang komentar di TikTokku di Anjasa Asmara, itu banyak yang komentar bahwa, wah Rodi, kita tahu bahwa kamu sekarang lagi pulang kampung, lagi persiapan pernikahan, tapi nggak nyangka akhirnya kamu viral. Dan dia itu kan pulang ke kampung halamannya di Lombok, itu nggak dalam waktu yang lama, paling maksimal juga cuma beberapa minggu atau maksimal juga 1 bulan. Dan sebentar lagi Rodi Handika ini akan kembali ke Jepang, tempat dia bekerja, teman-teman. Nah, terus banyak yang tanya, terus selama ini gitu ya, hubungan antara kedua mempelai pengantin ini, mereka sudah sah secara agama dan juga secara negara, sudah suami istri karena sudah ada foto-foto dengan buku nikahnya, ada di ijab kabulnya juga. Jadi secara agama tuh sudah sah ya. Tapi kan ada yang bilang jangan ditalak, harusnya adalah kayak dibuat
pembatalan pernikahan. Kalau talak 3 dari Rodi diberikan ke Nurdiana, jatuhnya nanti Rodi itu adalah statusnya duda ya. Tapi kalau pembatalan pernikahan, statusnya masih single lagi gitu loh. Jadi ya mungkin ada banyak pertimbangan masalah waktu, terutama karena aku yakin kalau proses pembatalan pernikahan itu pasti akan jauh lebih complicated atau ribet dibandingkan hanya sekedar talak cerai. Tidak bermaksud hanya maksudnya. Nah, sebenarnya namanya Rodi Handika atau Hartono nih. Coba kita simak waktu ada momentum ijab kabulnya. Bahkan waktu aku lihat salah satu video yang banyak kalian mention ke sosial mediaku, bahwa bapaknya dari mempelai pengantin perempuan ini kan ditanya gitu ya sama penghulunya. Bapak, apakah ini pernah melakukan jadi saksi atau wali pernikahan? Bapaknya bilang katanya, belum pernah, ini adalah yang pertama kali. Ya mungkin aja benar, mungkin aja jika benar bahwa Nurdiana sudah menikah beberapa kali, mungkin walinya bukan dia, karena kan ya ada banyak cerita lah. Coba kita simak dulu, ini saat ijab kabulnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pria idaman saya. Silakan namanya siapa? Rodi Hartono namanya. 16 gram emas dibayar tunai. 16 gram emas. Terharu ya, kayak dia air matanya keluar gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata-kata suci ya. Tapi sayang banget Allahumma salli ala sayyidina kalau ini dibalut oleh kebohongan. Ali sayyidina Muhammad. Sekarang giliran dari Nurdiananya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ekspresinya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina tegang banget ya. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau aku lihat sih dari ekspresinya Nurdiana ini, dia nggak natural ya. Maksudnya kalau orang menikah pasti ada nervous, deg-degannya. Cuman ada agak beda aja. Bedanya adalah kayak dia ini kayak menutupi sesuatu hal gitu loh. Kita bisa ngeliat dari matanya yang selalu ke bawah. Tidak ada kontak mata, baik itu dengan calon suami dan juga dengan penghulu ataupun juga dengan wali-walinya. Ini yang menurut aku juga cukup janggal ya. Apakah mungkin ini adalah indikasi bahwa dia menjalankan menutupi kebohongan, makanya dia ngerasa kayak nggak nyaman, karena namanya hati itu nggak bisa dibohongi ya. Cuman waktu dia di video pertama tadi bilang, saya udah jujur kok, udah jujur. Maksudnya gimana? Jujur dia udah ngomong ke pihak suaminya bahwa dia sudah pernah menikah, atau jujur bahwa saya belum pernah menikah sama sekali. Kalau memang yang betul adalah dia belum pernah menikah sama sekali, berarti kenapa saudara dari keluarganya sendiri yang memberitahu Rodi bahwa kamu sudah memiliki pengalaman menikah sebanyak 3 kali. Ini buat Nurdiana dan juga Rodi ya, kalau memang kalian mau aku wawancara, kita bisa ngobrol via online untuk memberikan beberapa klarifikasi. Silahkan bisa hubungi di TikTokku ataupun juga Instagramku ataupun juga Facebook pageku. Nanti kita bisa ngobrol gitu, klarifikasi hal-hal apa yang saat ini sedang viral, mana yang benar ataupun juga yang tidak benar. Tetapi indikasinya sih ya, yang viral ini adalah dugaan yang sepertinya adalah kenyataannya, teman-teman. Nah, di bagian berikutnya juga adalah video pada saat
keluarga dari Rodi itu menerima uang dan juga emas dari seserahan selama proses pernikahan yang katanya sudah diselesaikan. Artinya kalau diselesaikan di sini aku tangkap bukan pembatalan pernikahan, tetapi Rodinya sudah menjatuhkan talak 3. Saya nggak sih kalau memang ini ada unsur penipuannya, saranku sih jangan talak 3 ya, tapi adalah pembatalan pernikahan. Manfaatnya adalah ya statusnya Rodi nanti tidak akan duda dan nanti bisa mencari pasangan lain lagi begitu. Cuman mereka pasti punya pertimbangannya masing-masing. Ini salah satu videonya tuh. 15 gram. Ini 2 gram. Ini jadi 25 kalau pulang itu berobot dulu 25. Apakah 25 gram dan juga 15 gram? Karena kalau aku cek dari sejumlah media, maharnya itu kan yang dikasih adalah 20 gram emas ya, dan juga uang pisukenya itu yang 60 juta rupiah, uang mahar kurang lebih. Plus juga dengan biaya untuk resepsinya dan juga akad nikahnya. 20, kalau aku dengar tadi kan kayak mirip-mirip kayak bahasa Jawa, karena aku nggak begitu paham. Coba bantu terjemahkan apa yang tadi itu teman-teman. 15 dan juga berapa tadi? Mungkin 10 atau berapa? Artinya mungkin ada emas-emas yang lain begitu yang diberikan. Ya, ini adalah salah satu, sekali lagi ya, ini bukan tentang status dari Nurdiananya, karena dia sudah tidak lagi single, maksudnya sudah pernah gagal dalam pernikahan, bukan kita ngomongin itunya, tapi tentang masalah kejujuran. Ya wajar sih, karena keluarga dari Rodi ini kan juga, apalagi orang di daerah ya, dengan segala hormat, Rodi itu kan bekerja di Jepang, penghasilannya juga termasuk yang cukup baik, dalam tanda kutip mungkin di daerah itu adalah anak yang dibanggakan, anak laki-lakinya. Tapi kok malah dibeginikan? Karena bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pernikahan itu adalah sebuah momentum yang kayak ngebawa nama baik keluarga. Dan yang kemarin ada video yang viral di mana ada sosok ibu-ibu yang didorong oleh pihak laki-laki dan terjatuh. Ternyata itu bukanlah ibunda dari Nurdiana, tetapi itu adalah bibinya. Dan beliau pun sudah memberikan klarifikasi di media, katanya waktu itu kenapa dia ke sana, karena mau ngelihat si keponakannya, Nurdiana itu, kenapa dia pingsan gitu. Tapi malah tiba-tiba didorong sama pihak keluarga yang pria. Kita bisa pahami karena saat itu kan waktu pihak pria keluarganya tahu tentang fakta ini, bahwa versi mereka faktanya bahwa mereka ditipu, kan ngerasa reaktif banget, harga diri keluarga tercobak-cabik. Untung aja sih, menurut aku mereka tidak melakukan tindakan yang berujung kriminal. Mungkin kalau terjadi di daerah lain, bisa menggunakan alat, senjata, dan sebagainya, itu yang malah dikhawatirkan. Dan kemarin, pada saat aku lihat video banyak yang viral, pihak keluarga Rodi itu tidak ada yang menggunakan hal-hal yang berujung dengan kriminal, tapi lebih ke reaktif yang emosional aja, dan itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Ini kita nantikan lebih lanjut bagaimana klarifikasi dari kedua belah pihak, mana yang benar, mana yang tidak benar, yang selama ini beredar di sosial media ataupun juga media massa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jas Asmara. Bye.